Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angela Safira, stambuk A11120098, akan menjelaskan materi mengenai teori prosa fiksi dan drama. Yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian prosa atau fiksi. Prosa dalam kesusastraan sering disebut juga dengan istilah fiksi. Kata prosa diambil dari bahasa Inggris yakni prose. Prosa atau fiksi memiliki arti sebuah karya naratif yang menceritakan sesuatu yang bersifat rekaan, hayalan, tidak berdasarkan kenyataan, atau dapat juga berarti suatu kenyataan yang lahir berdasarkan hayalan. Sujiman menyatakan bahwa fiksi adalah cerita rekaan, kisahan yang mempunyai tokoh, lakuan, dan alur yang dihasilkan oleh daya hayal atau imajinasi. Jika berbicara fiksi, maka konteksnya mengingatkan kepada karya sastra. Sebaliknya, jika berbicara karya sastra, maka konteks tersebut akan mengarahkan kepada sebuah karya sastra yang bersifat fiktif. Secara umum, prosa fiksi memiliki arti sebuah cerita rekaan yang kisahnya mempunyai aspek, tokoh, alur, tema, dan pusat pengisahan yang keseluruhannya dihasilkan oleh daya imajinasi pengarang. Cerita fiksi dihasilkan oleh daya imajinasi pengarang, maka seluruh aspek yang ada di dalam sebuah prosa tentunya juga berdasarkan hayalan. Usaha penciptaan peristiwa ataupun tokoh sebagai sesuatu yang benar-benar terjadi di dalam cerita tersebut dapat ditinjau dari dua faktor utama, yaitu yang pertama faktor proses dan yang kedua faktor sumber penciptaan. Faktor proses itu merupakan proses penciptaan yang dilihat dari subjektivitas sastrawan yang memproses alam sekitarnya dengan imajinasinya. Sedangkan faktor sumber penciptaan yaitu semua hal yang terjadi di alam semesta, terutama yang berlangsung di sekitar kehidupan pengarangnya. Subjektivitas pengarang turut menentukan bobot sebuah fiksi. Semakin tajam imajinasi pengarang ketika menciptakan permasalahan dalam cerita, biasanya semakin berbobot fiksi tersebut. Dengan demikian, maka semakin terintegrasi pula pengarang tersebut sebagai seorang sastrawan. Keindahan dan manfaat yang tercipta dalam sebuah fiksi dijadikan sebagai tolak ukur untuk menetapkan berbobot tidaknya sebuah karya sastra tersebut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis prosa fiksi. Ditinjau dari segi penyebarannya, prosa atau fiksi ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni prosa lama atau tradisional dan prosa modern. Prosa tradisional lebih sering dikenal dengan prosa lisan, sementara prosa modern dikenal dengan prosa tulisan. Fiksi tradisional lebih mengandalkan oral gestur yang awalnya berkembang dalam masyarakat daerah yang memiliki tradisi tulis. Prosa lama, untuk mengenal fiksi tradisional dapat dilihat ciri-ciri dan fiksi tersebut, yaitu yang pertama interpolasi, yaitu penambahan atau pengisian unsur-unsur baru pada bahan cerita. Yang kedua varian. Varian itu yaitu suatu versi yang mempunyai perbedaan pokok dengan versi cerita lainnya. Dalam versi ini memiliki ciri penyebarannya dari mulut ke mulut, versinya berbeda-beda, bersifat anonim, dan menciptakan manfaat. Yang kedua yaitu prosa modern. Dari kesana sastra modern, dikenal adanya beberapa jenis karya prosa atau fiksi, yakni novel dan cerita pendek. Perbedaan antara cerpen dengan novel harus dilihat dari kekhasan strukturnya dan karakteristik permasalahannya. Cerpen yaitu hanya mengungkapkan kesatuan permasalahannya saja, yakni dengan mengungkapkan sebuah permasalahan disertai dengan faktor penyebab dan akibatnya. Sedangkan novel memuat beberapa kesatuan permasalahan yang dibentuk rantai permasalahannya, serta diikuti oleh faktor penyebab dan akibatnya. Peristiwa yang terjadi dapat terulang kembali dengan melihat akibat yang muncul
sebagai penyebab permasalahan lain muncul. Secara sederhana, perbedaan tersebut dapat terlihat bahwa cerpen mengutamakan penyajian lintasan peristiwa untuk merangkum sebuah permasalahan. Sebaliknya, novel mengutamakan kesempurnaan penyajian peristiwa untuk menyajikan permasalahan sejelas mungkin, sehingga peristiwa dalam novel terkesan utuh. Unsur-unsur pembangun fiksi. Unsur-unsur pembangun ini dibedakan menjadi dua, yaitu unsur ekstrinsik dan unsur intrinsik. Unsur ekstrinsik yaitu unsur yang membangun sebuah fiksi yang berasal dari luar sastra. Unsur ekstrinsik fisik yang utama adalah pengarang, sensitivitas pengarang, pandangan hidup pengarang, atau tata nilai masyarakat, ideologi, konvensi budaya, konvensi sastra, dan konvensi bahasa. Sedangkan unsur intrinsik yaitu unsur yang membangun diri dalam fiksi tersebut dapat dibedakan menjadi dua, yakni unsur bentuk dan unsur isi atau lebih dikenal dengan unsur fisik dan unsur mental. Selanjutnya kita akan membahas mengenai drama. Drama adalah karya sastra yang mengungkapkan cerita melalui dialog-dialog para tokohnya. Drama dapat dikelompokkan atas dua jenis, yaitu drama prosa dan drama puisi. Drama prosa ini merupakan dialog drama yang menggunakan bahasa prosa. Sedangkan drama puisi ini merupakan dialog drama yang menggunakan bahasa puisi dan biasanya lebih menonjol bunyi dan irama bahasanya. Secara etimologis, kata drama berasal dari bahasa Yunani, yaitu asal katanya dramoi, artinya menirukan perbuatan yang mengutamakan gerak. Menurut kamus drama adalah suatu karangan dalam bentuk prosa atau fiksi yang disajikan dalam dialog atau pantonim. Drama, suatu cerita mengandung konflik tokoh yang dipentaskan. Unsur-unsur yang membangun drama yaitu sebagai suatu karya literer, drama mempunyai unsur pembangun yakni premise, yaitu tema atau ide sebuah cerita yang menjadi masalah dibicarakan dalam naskah drama. Yang kedua, plot atau alur, sambung sinambung peristiwa berdasarkan hubungan sebab akibat dalam sebuah naskah drama. Yang ketiga, perwatakan. Yang keempat, dialog. Dialog yaitu cipta sastra yang disajikan dalam bentuk percakapan antara dua tokoh atau lebih. Sebagai karya non-literer, drama mempunyai unsur pembangun sebagai berikut, yaitu dekorasi, yang kedua tata busana, yang ketiga tata rias, yang keempat tata lampu, dan yang kelima tata musik, yang keenam aktor, dan yang ketujuh tempat pertunjukan pentas. Dekorasi ini yaitu penataan tempat pertunjukan pentas, yaitu berguna untuk menimbulkan suasana atau setting cerita drama. Sedangkan tata busana ini yaitu penataan pakaian para pelaku guna membawakan perannya dalam pentas drama. Sedangkan tata rias ini merupakan penataan wajah pemain atau lakon untuk mempertengah karakter lakon yang diperankan dalam pentas drama tersebut. Yang keempat, tata lampu, pengaturan cahaya yang dapat memberikan tambahan suasana dalam membuat adegan drama. Yang kelima, tata musik. Tata musik ini yaitu pengaturan ilustrasi musik guna menimbulkan suasana cerita drama. Dan yang keenam ini, aktor. Aktor ini merupakan manusia-manusia buatan pengarang yang memerankan watak dalam naskah drama. Dan yang ketujuh yaitu tempat pertunjukan. Tempat pertunjukan ini dibedakan menjadi beberapa, yaitu seperti orkestra dan masih banyak lagi tempat pertunjukan drama yang boleh digunakan. Demikianlah yang dapat saya jelaskan mengenai teori prosa, fiksi, dan drama. Kurang atau lebihnya saya mohon maaf. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.